Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bang Topper di channel Cucu GV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema koperasi bisakah dikatakan bank keliling atau rentenir. Dan sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe Anda membuat saya semakin semangat untuk membuat tema-tema seputar dunia hukum. Dewasa ini, perkembangan dari koperasi memang sudah sampai ke pelosok tanah air, karena koperasi merupakan roda pergerakan kehidupan ekonomi masyarakat sesuai dengan misi dan visinya dalam undang-undang dan hajat hidup orang banyak. Ada beberapa jenis koperasi. Yang pertama, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi berdasarkan keanggotaan, koperasi pegawai negeri, dan koperasi pasar. Dalam hukum yang mengatur koperasi itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi, di mana koperasi itu merupakan asas kekeluargaan. Kalau kita melihat undang-undang yang mengatur ketetapan dari koperasi itu sendiri merupakan misi yang sangat mulia dan agung, di mana tujuan koperasi yang utama dalam Undang-Undang Nomor 17 2012 untuk mensejahterakan anggotanya. Lalu kenapa ada koperasi baru-baru ini dikatakan atau dikatain bank keliling dan rentenir? Oke teman-teman, mari kita mulai. Dalam topik kita kali ini, mari kita bedakan terlebih dahulu koperasi dan bank keliling dan rentenir. Kita masuk dalam koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha atau organisasi ekonomi yang memiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Ada juga yang mengatakan pengertian koperasi adalah suatu badan hukum yang berbentuk asas kekeluargaan, di mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Itulah pengertian dari koperasi itu sendiri menurut pendapat para ahli. Tapi bagaimana dengan pengertian menurut undang-undang? Mari kita melihat Undang-Undang Nomor 17 2012. Maka jelas didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang ke orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itu berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Lebih dekat lagi kita melihat pengertian koperasi simpan pinjam menurut Undang-Undang Nomor 17 2012. Koperasi simpan pinjam adalah suatu koperasi yang kegiatan usahanya dihimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Selanjutnya, koperasi disebut juga sebagai koperasi kredit, di mana pengelolaannya dilakukan secara mandiri dan demokratis, serta para anggotanya bergabung secara sukarela. Sekarang kita masuk dan kita melihat pengertian dari bank keliling atau rentenir. Bank keliling memiliki makna yang sangat jauh berbeda dari bank sebenarnya. Bank keliling itu sendiri adalah kata kiasan yang berarti bukan makna sebenarnya, yang artinya sering disebut orang-orang adalah rentenir, yaitu orang yang meminjamkan uang dengan menggunakan bunga yang sangat besar. Bahkan ada lagi arti lain dari rentenir, yaitu lintah darat. Jadi dalam hal ini disebut ini merupakan kiasan masyarakat tentang orang yang melakukan atau memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat besar. Rentenir pada umumnya sangat membantu bagi masyarakat, karena yang sedang membutuhkan uang perlu sekali untuk kebutuhan mereka, misalnya untuk modal tambahan dagang, keperluan sekolah, sampai kepada kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Pada awalnya saja para rentenir membantu, tetapi pada akhirnya mereka menyusahkan masyarakat, karena mereka memberikan pinjaman dengan bunga yang besar, sampai-sampai bunga yang diberikan bisa sampai melebihi pinjaman pokok yang kita pinjam ke rentenir tersebut. Bunga yang mereka berikan dengan semau mereka, misal mereka diberi jatuh tempo selama 1 bulan, tetapi bunga yang diberikan itu setiap hari, sehingga setelah 1 bulan menjadi besar.
bunganya, belum lagi mereka yang terlambat bayar. Untuk membayar bunganya pun mereka tidak mampu, apalagi mereka membayar uang pinjaman tersebut. Kemudian para retenir menyita barang-barang berharga mereka yang mereka miliki, mulai dari emas dan lain-lain. Jadi itu pengertian dari koperasi dan retenir atau bank keliling. Menurut saya, pengertian dari dua hal di atas sudah cukup membuat kita mengerti perbedaan antara koperasi dan retenir, di mana koperasi memiliki misi yang mulia, sedangkan retenir atau bank keliling cukup punya tujuan yang jauh berbeda. Lalu kenapa koperasi sering dikatain bank keliling? Kalau kita melihat dari misi dua unit usaha tersebut sangat tidak masuk logika, apalagi koperasi disebut sebagai retenir dan bank keliling. Tetapi dalam faktanya, kita sering melihat dan mendengar bahwa ada saja koperasi yang berkedok retenir dan bank keliling yang mengaku koperasi, sehingga masyarakat sudah kebingungan dan tidak paham mana bedanya retenir dan mana koperasi. Sampai pada ujungnya masyarakat menganggap dua usaha ini merupakan usaha yang sama dan prosedur yang sama. Padahal kalau kita melihat lebih jauh, maka kita bisa membedakannya. Dalam hal ini koperasi memang ada saja yang bertingkah sewenang-wenang dan semaunya. Maka sangat dikhawatirkan apabila koperasi ini memiliki sumber dana dari satu orang saja atau pemilik tunggal, sehingga sangat besar kemungkinan aturan dan ketetapan dari koperasi tersebut diambil dan ditentukan oleh satu orang saja. Dalam hal ini, pemilik koperasi. Lebih menarik lagi apabila koperasi simpan pinjam tidak memiliki badan hukum yang sah atau tidak memiliki izin usaha dari pemerintah di mana koperasi itu berdomisili. Sangat dikhawatirkan bertindak sewenang-wenang dan semau mereka karena prosedur dan aturan mereka diterapkan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah setempat. Dalam hal ini dinas koperasi. Ini yang akan merugikan pihak koperasi yang resmi dan memiliki badan hukum, dan juga masyarakat yang simpang siur dengan koperasi ini. Jelas ini pelanggaran hukum, di mana harusnya koperasi harus memiliki izin dari pemerintah daerah di mana dia berdomisili. Menariknya lagi, banyak koperasi yang saat ini bertindak perorangan dan modal sendiri. Saya curiga ini yang disebut masyarakat rentenir dan bank keliling, karena sangat tidak bisa dikontrol. Dan saya yakin apabila ditanya dengan mereka kantor mereka di mana, bisa-bisa tidak dikasih tahu kepada nasabahnya atau anggota koperasinya. Mungkin karena mereka tidak punya kantor atau tidak punya izin usaha. Rekan-rekan, mulai ada gambaran kan? Jadi jelas rekan-rekan, mereka ini adalah mengaku koperasi tetapi bukan bank. Karena sangat memungkinkan mereka percaya, karena sangat memungkinkan orang percaya bahwa mereka koperasi karena mereka meniru prosedur dan tata cara bekerja koperasi simpan pinjam. Apalagi apabila mereka mengaku sebagai bank, ya sangat jauh berbeda. Kesimpulannya, rekan-rekan, koperasi tidak bisa dikatakan atau disebut retenir dan bank keliling atau bahkan lintah darat. Ingat rekan-rekan, perbuatan menghina seseorang itu adalah perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pun memberikan wasiat, janganlah engkau menghina seorang pun. Aku pun tidak pernah menghina seorang pun setelah itu, baik kepada orang yang merdeka, seorang budak, seorang unta, maupun seekor domba. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun dengan berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikanmu. Tinggikanlah sarungmu sampai pertengahan betis. Jika enggak, engkau bisa menurunkannya hingga mata kaki. Jauhilah memanjakan kain sarung hingga melewati mata kaki. Penampilan seperti itu adalah tanda sombong dan Allah tidak menyukai kesombongan. Jika ada seorang yang menghinamu dan memperlakukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia menanggungnya. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa di antara wasiat Rasulullah SAW di atas adalah janganlah menghina orang lain. Setelah Rasulullah menyampaikan wasiat ini, Jabin bin Sulaim pun tidak pernah menghina seorang pun, sampai pun pada seorang budak dan seekor hewan. Dalam surat Al-Hujurat
mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Al-Hujurat 11. Oke teman-teman, itulah pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rekan-rekan, saya harap dengan yang saya bagikan ini mulai kita bisa membedakan dan tidak lagi memanggil koperasi sebagai bank keliling. Tapi tidak salah rekan-rekan apabila Anda curigai memiliki prosedur yang mengaku koperasi, tapi prosedur kerjanya itu tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh undang-undang, maka teman-teman boleh melakukan perlawanan. Tapi rekan-rekan harus bisa melawan apabila ada koperasi yang tidak resmi yang saya sebutkan dari atas, atau bertindak sewenang-wenang. Sebelumnya rekan-rekan harus bisa bedakan dulu koperasi yang resmi itu. Karena kenapa? Kasihan koperasi yang resmi dan yang punya hati mulia. Oke saja teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Tujuan saya untuk memberikan pemahaman hukum terhadap teman-teman, supaya teman-teman tidak lagi kebingungan mana koperasi yang resmi dan mana retenir. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang sempurna di hati teman-teman. Dan sebelumnya jangan lupa tinggalkan komentar teman-teman. Dan apabila ada saran dan masukan di channel ini, saya sangat berterima kasih. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.